Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kastara. Saya berasal dari kelas PAI 6E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan RPP atau tugas RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang RPP, yaitu bertempat di sekolah SD 2 Air Tegas. Kemudian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, untuk kelasnya itu kelas 5 semester genap. Nah, untuk materinya itu adalah Al-Quran dan submaterinya itu surah Al-Maun. Kemudian untuk alokasi waktu itu 2 kali 35 menit. Nah, di sini saya menggunakan RPP dengan form terbaru atau juga dikenal dengan RPP 3 langkah. Jadi RPP ini lebih sederhana dibandingkan dengan RPP sebelumnya. Nah, yang memuat di mana yang pertama itu tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan kegiatan penutup. Nah, di sini langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran pada RPP yang saya buat yaitu adalah melalui metode ceramah dan demonstrasi, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara pengucapan surah Al-Maun, kemudian juga bagaimana cara menulis surah Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian selain daripada itu juga peserta didik dapat menerapkan isi kandungan dari surah Al-Maun di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajarannya. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Jadi pertama-tama itu pendidik memberikan salam sebelum masuk ke dalam kelas dan kemudian mengkondisikan kelas agar supaya siap dalam mengikuti pelajaran yang akan segera dilangsungkan. Kemudian yang kedua itu dilanjutkan dengan membaca doa sebelum memulai jam pelajaran, yang mana dipimpin oleh salah satu siswa yang ada di kelas tersebut, yaitu kelas 5. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah setelah berdoa guru menyampaikan ataupun kalau dalam masalah itu memutolaah kembali mata pelajaran yang telah dipelajari minggu lalu. Nah, itu poin-poin intinya untuk supaya mereka mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Itu adalah kegiatan pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah kegiatan yang maksudnya inti dari proses belajar mengajar. Nah, yang pertama itu adalah guru memberikan poin-poin apa saja yang akan dipelajari pada materi surah Al-Maun. Nah, di mana guru memberikan misalnya poin-poin apa saja yang akan disampaikan hari ini ataupun akan dipelajari hari ini, sehingga konsep sehingga tidak keluar dari apa yang akan pengen dicapai untuk pertemuan kali ini. Nah, kemudian setelah itu peserta didik diminta untuk mendengarkan guru ataupun pendidik membaca surah Al-Maun. Nah, setelah mendengarkan dengan seksama, dilanjutkan dengan peserta didik ikut serta, maksudnya melafazkan sama-sama surah Al-Maun. Nah, setelah itu setelah berulang-ulang kali, maksudnya setelah berkali-kali mengulang surah Al-Maun yang bacaannya sudah benar, dilanjutkan dengan peserta didik. Kemudian poin ketiga itu peserta didik juga diminta untuk menulis surah Al-Maun dengan baik dan benar. Nah, di mana seorang guru menulis surah Al-Maun di papan tulis, kemudian juga dilanjutkan dengan peserta didik menulis surah Al-Maun yang dituliskan oleh guru di papan tulis. Nah, kemudian
yang ke berapa tadi? 4 ya, 4 atau 5 ya, yang kelima. Setelah itu, setelah menulis, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan. Jadi guru memaparkan dengan ceramah itu apa sih. Pertama itu arti dari surah Al-Maun dan dilanjutkan dengan isi kandungan yang ada di surah Al-Maun. Nah, setelah melewati itu semua yang dimulai dari kegiatan intinya tadi, yang pertama itu guru memberikan cara melafadzkan surah Al-Maun dengan benar, kemudian murid mengikuti. Nah, setelah itu dan kan menulis, dan yang terakhir itu adalah mengkaji isi kandungan yang ada. Nah, kemudian untuk kegiatan terakhir di kegiatan inti pada proses belajar itu adalah dimana peserta didik diminta oleh guru untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah dipelajari hari ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini dimana aspek-aspek yang bakalan kegiatan penutup ini dimana seperti kita menutup pelajaran seperti biasa. Jadi guru memberikan penguatan. Setelah tadi meminta peserta didik untuk menyimpulkan, sekarang guru memberikan penguatan materi ataupun kesimpulan dari materi hari ini. Nah, kemudian yang kedua itu memotivasi belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir di mana guru memberikan apa sih yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan mengucapkan salam, berdoa, dan setelah itu mengucapkan salam dan pergi ke ruang kelas. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu untuk aspek sikap itu dilakukan di selama proses pembelajaran, jadi dengan cara mengamati dan diobservasi. Nah, kemudian untuk proses penilaian pengetahuan itu juga dinilai selama proses pembelajaran. Nah, pengetahuan apa saja? Pertama itu dari misalnya dalam mengaitkan isi yang terkandung dalam surah Al-Maun dengan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk keterampilan, jadi untuk keterampilan ini juga dilakukan, penilaian keterampilan dilakukan selama proses pelajaran berlangsung. Nah, di mana keterampilan apa yang dinilai? Yang pertama itu dalam bacaan surah Al-Maun, membaca surah Al-Maun, dan kemudian yang kedua itu adalah menulisnya, keterampilan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari RPP yang saya buat. Jika ada salah ataupun kurang dari segi bahasa ataupun pembahasan ataupun form dalam RPP ini, mohon untuk di komen di bawah, maksudnya supaya saya bisa belajar di mana yang kurangnya. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.